Bagaimana mewujudkan keindahan di dalam rumah tangga? Rumah tangga harus indah, jangan ditawar, harga mati. Adapun jika terjadi perselisihan antara suami istri, permasalahan, itu wajar. Selagi Anda masih berada di dunia, Anda akan menemukan permasalahan. Baru nanti kalau Anda masuk surga tak ada masalah. Rumah tangga siapapun ada masalah. Rumah tangga siapapun akan ada masalah. Justru yang tidak ada masalah itu bermasalah. Rumah tangga Nabi ada masalah. Akan tapi ada cara untuk menyelesaikan permasalahan, sehingga di saat permasalahan itu terselesaikan, semakin indah. Semakin indah hidup itu. Seperti pengantin baru kembali. Maka di saat ada permasalahan, segera cari solusi. Jangan biarkan permasalahan itu menumpuk dan menumpuk dan menumpuk menjadi bom waktu yang akan membinasakan, merusak rumah tangga. Kita bawa kepada kisah baginda Nabi. Ada permasalahan dalam hidup Rasulullah. Suatu ketika baginda Nabi punya permasalahan dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dalam rumah tangganya. Padahal rumah tangga Nabi tidak pernah bersalah, Nabi tidak akan zalim, Nabi tidak akan melakukan kesalahan karena seorang Nabi adalah maksum. Tapi Sayyidah Aisyah, manusia biasa, wanita mulia yang dipilih oleh Allah untuk Rasulullah. Terjadilah percekcokan antara Siti Aisyah dengan Rasulullah. Rupanya percekcokan ini adalah lumayan agak berat. Hingga Nabi pun minta tolong kepada sahabat setia beliau, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Hai Abu Bakar, aku punya masalah dengan istriku Aisyah, yang tidak lain dia adalah putrimu, dan aku akan jadikan engkau penengah, hakim antara aku dengan dia. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di saat diminta untuk menjadi hakim antara Rasul dengan putri beliau, menolak. Ya Rasulullah, 天气热，用绵绵更热。用 Kotex 茶树舒凉棉就不怕。 bagaimana aku akan menjadi penengah? Engkau adalah Rasulullah dan yang satu lagi adalah putriku. Lalu Nabi berkata, ini perintah dariku, lakukanlah. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun menjalankan tugas Nabi untuk menengahi. Kemudian Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, ini ayahmu akan siap menjadi penengah di antara kita berdua. Sekarang siapa yang bicara lebih dahulu, Aisyah, aku atau kamu? Begitulah bijaknya seorang laki-laki, tidak dikit-dikit, tidak langsung ngomong begitu cerocos bicara begini-begini, tidak. Aisyah, sekarang ayahmu akan jadi penengah. Yang ngomong aku dulu atau kamu dulu? Karena Siti Aisyah, ya namanya manusia biasa, masih dalam suasana marah. Marah bukan benci, ingat. Marah itu wajar dalam suasana rumah tangga. Masih suasana marah, berkatalah Siti Aisyah, ya Rasulullah, engkau yang berbicara dulu, tapi jangan berbicara kecuali yang benar. Memang Nabi pernah ngomong salah? Nabi mah sabar. Nabi tidak marah karena tahu istrinya lagi marahan dengan beliaunya. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang sangat mencintai Rasulullah melihat putrinya berucap semacam itu, langsung mau dipukul itu Siti Aisyah. Dipukul, dan di saat dipukul lari Siti Aisyah, dikejar Siti Aisyah. Kemudian di saat berlari Siti Aisyah dikejar, berputar-putar di sekitar tubuh Nabi. Kemudian setelah itu apa? Siti Aisyah berlindung di bawah dadanya Rasulullah, minta perlindungan kepada Rasulullah agar tidak dipukul oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena Siti Aisyah sudah ditangkap di pelukan Rasulullah, lalu berkata kepada Abu Bakar, stop Abu Bakar, jangan lakukan ini. Kemudian Siti Aisyah melihat wajah Nabi yang semula marahan, lihat keadaan yang tanpa disadari sudah diada di dada dan di pelukan Rasulullah. Siti Aisyah merasa malu dan tertunduk, diangkat wajah dari Rasulullah. Kemudian yang terjadi adalah senyum indah dua orang suami istri yang saling mencintai. Lihat, ada permasalahan dalam rumah tangga, ada permasalahan. Lihat, ini kan sebuah contoh bahwa seorang laki-laki yang bijak dan wanita yang hebat, solehah, kalaupun punya permasalahan, jangan pergi ke tetangga. Lihat, tetap suami sebagai tumpuhan. Suami tetap sebagai tempat untuk berlindung. Suami adalah tempat untuk mengadu. Lihat,
Sayyidah Aisyah di saat berlari dikejar oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ternyata larinya di dadanya Rasulullah. Karena biarpun di dalam hati Siti Aisyah ada marah waktu itu, tapi diam-diam penghormatan juga masih ada, cinta masih ada. Wanita zaman sekarang kalau sudah marah suaminya pergi, tidak tahu kemana dia. Kalau ini mah wanita solehah semuanya di belakang. Ada wanita zaman sekarang begitu. Ada lagi suami kalau sudah marah sama istri, Masya Allah, main tempeleng, main pukul. Karena dia tidak bercontoh. Bercontohlah pada zaman Nabi. Nabi, lihat, punya masalah, tapi bagaimana menyelesaikan masalah dengan indah, bukan dengan caci maki, bukan dengan olok, akan tapi lihat dengan keindahan. Begitulah dalam menyelesaikan permasalahan. Semua dari kita punya masalah. Semua dari kita punya masalah, akan tapi masalah harus kita selesaikan. Kemudian lihat, kalau bicara tentang keindahan rumah tangga Nabi luar biasa. Hubungan yang sangat indah antara Nabi dengan istri beliau. Termasuk Sayyidah Aisyah dalam sebuah kisah. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi Muhammad itu pandai dalam seni bercinta. Anda sebagai suami harus pandai seni bercinta. Sampai Nabi mengatakan, Nabi itu senang kalau ada seorang laki-laki mendatangi istrinya seperti binatang yang mendatangi betinanya. Kalau ada seorang laki-laki ingin punya hajat kepada istrinya, Nabi tidak senang jika ada seorang laki-laki kalau punya hajat kepada istrinya langsung saja, tanpa ada muqaddimah, tanpa ada rasul, tanpa ada muqaddimah. Nabi marah, Nabi mengingatkan. Artinya harus ada muqaddimah, kalimat yang indah diucap oleh seorang suami. Seperti halnya, wahai suami, engkau ingin melihat istrimu lebih cantik, istrimu pun juga ingin melihat dirimu lebih tampan dikit lah, pakai sisir rambut, pakai minyak wangi, sikat gigi. Kemudian keluarkan kalimat-kalimat yang indah, rayuan, agar bangkit semangat seorang istri untuk berbual, berbincang dengan sang suami. Jangan langsung to the point seperti binatang, Nabi tidak senang. Buat suasana indah dulu, siapkan seorang istri untuk bermesraan, untuk bercumbu, untuk berhubungan suami istri yang indah. Sampai diajarkan sampai seperti itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu indahnya Rasulullah dalam seni bercinta, sampai suatu ketika lihat begitu gambaran indahnya. Sayyidina Rasul melihat Sayyidah Aisyah meminum air. Anggap saja ini airnya. Sayyidah Aisyah meminum air di gelas. Rasulullah melihat, ya Aisyah, nawilini iya. Nawilini iya. Aisyah, aku minta air yang kau minum. Bukan mengambil air yang ada di gelas yang lain. Aku minta air yang kau minum, wahai Aisyah. Siti Aisyah memberikan segelas air yang sudah diminum oleh Siti Aisyah. Separuh diminum, separuh diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gelas diambil oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mesra, sangat indah. Setelah gelas dipegang oleh Rasulullah, dicari di mana bibir Siti Aisyah nempel di bibir gelas, disitulah dicari, lalu ditempelkan bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kalau beliau tidak jijik, tidak merasa jijik ya, tahu ya, dia tidak suka. Tapi Nabi malah menampakkan di mana bibir Siti Aisyah nempel di gelas, lalu ditempelkan di bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai derajat seperti itu keindahan yang dihadirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumah tangga harus indah. Kalau bahasa sekarang lah, suami istri biasakanlah makan sepiring berdua. Ya, sekarang mana makan sepiring berdua? Waktu jadi pengantin saja, itu pun yang nyuruh makan sepiring berdua itu tukang kameramennya yang nyuruh. Kalau sudah punya anak satu, sudah memakannya di ujung sana, duluan sana. So saat istri, bang saya makan duluan, saya tak sabar lapar nih. Sang suami juga begitu. Mana keindahan? Alangkah indahnya jika suatu ketika istri menyuapin sang suami sesaat-sesaat, suami nyuapin istri sesaat-sesaat. Allah, indah. Buatlah keindahan dalam hidup tuh, jangan bikin capek hidup. Suasana rumah tangga yang indah, itu rumah tangga yang diidamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, jika dalam sebuah rumah tangga itu kok penuh dengan percekcokan, di dunia sudah seperti di neraka. Belum lagi nanti di akhirat. Karena kalau percekcokan yang tidak kunjung selesai, percekcokan yang tidak segera diselesaikan, maka itu percekcokan akan masuk wilayah kezaliman, dan kezaliman membawa ke neraka. Makanya yang cekcok di dunia, awas hati-hati, bisa jadi dia adalah ahli neraka.
Yang indah di dunia, dialah akan menemukan keindahan nanti di surga. Maka ini muqaddimah. Harga mati, rumah tangga harus indah. Rumah tangga harus indah. Penuh pengabdian, penuh kasih sayang, penuh pengorbanan, penuh pengertian. Itu dalam rumah tangga. Baik. Adapun bagaimana cara kita untuk sampai kepada keindahan dalam rumah tangga? Keindahan itu yang punya Allah. Kebahagiaan itu yang punya Allah. Yang memberikan kebahagiaan dan keindahan adalah Allah. Maka dari itu, carilah keindahan dengan Allah. Ada beberapa poin, tapi tidak kami hadirkan semuanya pada saat ini, karena poinnya 10 poin kalau dibaca semuanya sampai maghrib nanti. Jadi akan kami hadirkan 1-2 sajalah. Yang pertama adalah, yang memberi kebahagiaan adalah Allah. Maka yang pertama, jadikanlah pernikahanmu dalam berumah tangga suami istri ini adalah tolong menolong di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Jangan jadikan pernikahanmu itu tolong menolong dalam kemaksiatan, agar Allah memandang rumah tanggamu dengan pandangan kasih sayangnya, rahmatnya. Bukan memandang rumah tangga seorang hamba dengan pandangan ghadab, marahnya. Tidak. Maka dari itu lihat, ikrarlah dengan pasangan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Indahnya membangunkan istri untuk sholat malam, sang istri membangunkan suami untuk sholat malam, dan itu dilakukan Nabi SAW. Nabi sangat sering dan biasa. Nabi sholatnya nggak ada yang bisa menandingi baginda Nabi. Tapi lihat dalam hadis sahih, Sayyidah Aisyah itu Nabi Muhammad selalu sholat duluan, karena nggak ada satupun yang bisa menandingi sholatnya Rasulullah. Nabi sholat malam terlebih dahulu. Setelah Nabi sudah dapat beberapa rakaat, baru Siti Aisyah dibangunkan. Kemudian setelah itu Siti Aisyah melihat Nabi Muhammad sholat witir. Jadi Nabi sholat dulu dibangunkan dengan penuh kelembutan Aisyah. Bahkan kadang dipercikkan di wajah Siti Aisyah air. Begitu juga kita perlu memercikkan air kesejukan. Tapi kalau memercikkan air di wajah pasangan, janjian dulu ya. Kalau tidak janjian nanti ditendang sama pasangan. Bang, nanti malam kalau abang tidak bangun, siapa yang dulu bangun memercikkan di wajahnya ya. Jadi tiba-tiba langsung Haising dengar perceramah dari Buya langsung percikkan. Wah, apaan kau nih? Bukan begitu. Janjian dulu, bang, kita harus janji. Mulai hari ini kita harus bangun malam. Kita sholat tahajud, mohon kepada Allah. Kemudian setelah itu yang terlambat dipercikin. Siap, oke. Wah, jadi kalau dipercikin, kalau bangunkan pun yang indah, wahai istri yang solehah. Anda harus pandai seni bercinta dong. Bangunin suami jangan kakinya bangun, enggak begitulah. Cobalah gigit telinganya. Allah. Bangun yang seni dong. Kan perlu seni itu bisa dibuat dalam segala hal. Ya. Sambil digelitik-gelitik begitu, atau gelitik ya? Digelitikin itu. Deh. Kemudian sholat yang indah, saling berdoa, Masya Allah. Kemudian jangan biasakan di rumah Anda ada kemaksiatan. Kalau kita mengajari pasangan kita melakukan kemaksiatan, maka pada akhirnya dia akan melakukan maksiat dengan dirinya sendiri. Di saat suami tidak ada, di saat istri tidak ada, maka di saat maksiat dilakukan semakin keras hatinya. Kalau semakin keras hatinya, mudah melakukan dosa-dosa yang lain, termasuk zalim kepada pasangan itu sendiri. Maka jangan sampai dibiasakan di rumah kita melakukan yang haram, punya tontonan yang tak pantas. Naudzubillah. Suami istri katanya menonton tontonan, film-film yang kotor, tak pantas. Atau melakukan dosa. Sampai saya bilang, ada sebagian wanita ini ya wanita nggak cerdas. Wanita tak cerdas. Kalau di belakang itu Allah cerdas semuanya. Suatu ketika seorang wanita mengajak suaminya rehat, pusing-pusing, kemana? Ke pantai. Di pantai banyak perempuan-perempuan tak pakai baju, mandi di sana. Ini adalah perempuan yang paling bodoh. Ngajari suaminya suruh ngelihat. Itu ikan pindang. Apa ya? Nah, saya tak bisa bicara apa itu siapa. Jadi seorang istri mah perempuan dengan perempuan mah biasa, tapi dia tidak sadar kalau suaminya seorang laki-laki, seorang pria, sehingga dibawa ke tempat itu. Akhirnya sang suami ya memperhatikan istrinya, perhatikan perempuan yang ada di situ. Akhirnya apa kata suami? Bagusan yang ada di situ daripada istriku. Rugilah kau. Rugilah kau wahai istri.
Makanya kalau anda ingin mengajak suamimu pergi, jangan ke tempat yang di situ ada dosa. Akibatnya buruk di dirimu, di keluargamu. Tapi kalau semua menjaga haram, dosa tak boleh. Seorang suami menjaga matanya, seorang istri menjaga matanya, sama-sama menjaga mata. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada kaum yang beriman agar menjaga matanya, tak melihat yang haram, tak melihat aurat. Apa buah daripada menjaga mata? Percaya, ini Al-Quran. Semakin anda menjaga mata anda, tak melihat aurat, tak melihat yang haram, semakin hari istri anda akan semakin cantik. Semangat terus ada. Tapi di saat mata ini diumbar, jelalatan, lihat sana, lihat sini, maka ketahuilah, sehingga sampai pada kesimpulan, aku punya istri cuman begitu. Na'udzubillah. Karena apa? Yang perbandingannya adalah yang ada di luar sana. Na'udzubillah. Maka menjaga mata, urusannya dengan Allah lagi-lagi. Begitu juga seorang wanita yang biasa melihat film-film kotor, gambar-gambar porno, gambar-gambar na'udzubillah, sehingga suaminya di matanya semakin hari semakin terpuruk, suaminya semakin hari semakin jelek, semakin hari tak sedap dipandang. Karena apa? Perbandingannya adalah yang haram. Maka yang pertama agar rumah tangga indah adalah jauhkan rumah tangga kita dari kemaksiatan. Anda akan rugi kalau mengajari istri bermaksiat. Di saat Anda pergi, dia akan melanjutkan. 那我觉得两边比较下来呢，其实可以蛮明显的发现，就是没有使用的这一边啊，出油量真的比较多一点点。 kemaksiatannya, hatinya semakin keras. Begitu juga kalau Anda sebagai seorang istri mengajari suami bermaksiat, maka suami pergi ke tempat yang jauh, maksiat yang pernah diajarkan istri pun terus berlangsung. Jadi ayo rumah tangga kita yang pertama, jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang tolong menolong dalam mendekatkan diri kepada Allah dan dalam menjauhi kemaksiatan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah agar berkah, agar rumah tangga indah, ambil dari keberkahan orang tua. Maka rumus yang kedua, agar rumah tangga indah karena keindahan dari Allah, keberkahan dari Allah, maka jadikanlah pernikahanmu adalah untuk saling tolong menolong dalam berbakti kepada orang tua. Rumusnya sederhana. Hai para istri, ajari suami-suamimu agar semakin hari semakin baik kepada orang tuanya, bukan orang tuamu. Jangan salah wahai para istri. Hei para istri, ajari suamimu semakin hari agar semakin baik kepada orang tuanya. Dan hai para suami, ajari istrimu agar semakin hari semakin baik kepada orang tuanya, bukan orang tuamu. Jangan salah. Kalau anda melihat istri anda kok kurang baik dengan bapak ibunya, anda tegur, anda ingatkan dengan penuh kelembutan sampai dia baik dengan bapak ibunya, maka ketahuilah dia adalah istri yang penuh berkah. Begitu juga seorang istri, jika selalu mengingatkan suami agar selalu baik kepada bapak ibunya, maka semakin hari suaminya semakin penuh berkah. Dan keberkahan itulah yang membawa kebahagiaan. Cuman zaman sekarang zaman rusak. Ada seorang suami tak senang dengan mertuanya, bahkan istrinya pun tak boleh salah baca. Ada kitab yang masyhur di Jawa sana, kitab sebetulnya yang salah yang baca, bukan kitab yang salah. Ada kitab namanya Uqudul Lijain, tentang kisah seorang laki-laki yang pesan kepada istrinya, kau jangan pulang ya, kalau saya belum pulang. Sehingga sampai bapaknya sakit, kemudian dia tak kunjung bapaknya, sampai bapaknya meninggal tak kunjung bapaknya. Sehingga ada yang bermimpi bahwasanya gara-gara anaknya patuh kepada suami, maka bapaknya berada di sorga. Nah, ini ada yang salah paham. Salah pahamnya begini, ini ada, mungkin ustadz juga salah paham. Salah pahamnya begini, suami melarang istrinya datang ke bapak ibunya. Ini salah paham. Kisah di kitab Uqudul Lijain itu bukan kisahnya seorang suami melarang, bukan. Suami hanya berkata, wahai istriku, selagi aku dalam peperangan kau tak usah kemana-mana ya. Iya bang. Sang suami ini tak tahu kalau orang mertuanya bakal sakit. Sang suami tidak ngerti kalau orang tuanya bakal sakit atau bakal meninggal, akan meninggal. Dan juga waktu itu belum ada handphone. Setelah pergi sang suami, istri tak bisa minta izin lagi. Bukan suami melarang, wahai istriku, kamu jangan ke rumah bapak ibumu, tak ada itu. Cuman zaman sekarang ada seorang suami mengatakan,
kamu sudah diserahkan oleh orang tuamu kepadaku, maka kamu gak boleh ke bapak ibumu. Lah ini laki-laki yang gila dia. Sakit dia. Akan tapi seorang laki-laki yang hebat, yang soleh akan berkata kepada istrinya, wahai istriku, kemanapun engkau pergi kau harus izin kepadaku, tapi kalau kepada ayah ibundamu tak usah izin, kapan saja kau boleh. Karena apa? Yang membesarkan istri kita adalah bapak ibunya. Ajari istrimu semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya. Ada juga seorang istri yang paling tak senang kalau suaminya baik sama ibu bapaknya. Ini, wah berkah hidup rumah tangganya gak ada, hilang semuanya. Sampai kadang begini, kalau sudah mertuanya datang itu, ada suami, kalau sudah mertua datang, sudah cemberut, tak mau tinggal di rumah, nginap di hotel. Ini model menantu apa itu? Ada kisah nyata nih. Kisah nyata, ada seorang wanita datang kepada kami lalu berkata begini, Buya, saya mau tanya nih. Tanya apa? Saya ini kan sudah dapat pekerjaan, saya coba bekerja, saya dapat uang gaji lah, apa gaji bahasa sini? Gaji apa? Gaji ya? Gaji bulanan sendiri. Suami saya juga kasih. Cuman gaji saya kumpulkan, setiap akhir bulan saya, setiap 2 bulan sekali atau sebulan sekali, saya memberikan kepada ibu saya yang sudah janda. Bapak saya sudah meninggal. Saya berikan kepada ibu saya yang sudah janda. Bagaimana Buya hukumnya saya membantu ibunda saya tanpa seizin suami saya? Kami jawab bahwasanya itu uang siapa? Dijawab oleh ibu tersebut, duit saya, uang saya sendiri. Duit saya sendiri. Baik. Kalau uangnya adalah uangmu, ibu berikan kepada siapa saja boleh. Orang di pinggir jalan, tukang sapu boleh, karena duitmu sendiri. Tapi kalau duit suami, haram kau bagi-bagikan. Ibu lalu berkata, bukan Buya, itu duit saya sendiri, uang saya sendiri. Saya berikan kepada ibuku tanpa sepengetahuan sang suamiku. Kami jawab, boleh, gak ada masalah. Senangnya sang ibu, alhamdulillah. Jadi saya tak dosa. Oh, gak dosa ibu, karena duit-duitmu sendiri, uang-uangmu sendiri. Sambil berkata, alhamdulillah saya tidak dosa. Baik. Ibu mohon maaf, boleh saya tanya? Tanya apa Buya? Saya mau tahu, memangnya kenapa kalau suamimu tahu kalau ibu kasih uang kepada ibunya ibu sendiri? Kalau ibu kasih uang kalau ibu memberi uang kepada ibunya ibu sendiri, kemudian suami tahu, memangnya kenapa suami? Sambil ngangkat dada dia berkata, aduh Buya, pernah ketahuan sekali marah-marah, caci maki saya, marah-marah saya. Dalam hati saya berkata, wah ini suaminya ini separuh iblis dia, setengah setan dia. Wong istrinya berbuat baik kepada ibunya tak boleh. Dan ada model orang semacam ini, istrinya mau berbuat baik kepada orang tuanya tak boleh. Ada juga kisah serupa. Seorang laki-laki datang pada kami lalu bertanya seperti itu, sama, pertanyaannya sama. Buya, gimana hukumnya Buya kalau saya ngasih adik saya abah meninggal, saya punya adik yatim. Bagaimana hukumnya kalau saya ngasih uang kepada adik saya dan ibu saya tanpa sepengetahuan istri saya? Saya bertanya, Pak, itu uang siapa nih? Duit siapa itu? Dijawab, itu duit saya sendiri. Istrimu sudah dikasih? Oh, sudah saya cukupi. Ada apa untuk istrimu? Ya, rumah, ada kulkas, ada kereta, ada macam-macam. Alhamdulillah. Jadi ini duit siapa? Duit saya sendiri Buya. Baik, lalu kami jawab, Pak, selagi itu uang-uangmu sendiri, duit-duitmu sendiri, kau berikan kepada siapa saja adalah boleh. Alhamdulillah. Jadi saya tidak dosa dong Buya. Ya enggak dosa. Tapi kan Buya selalu berkata suami istri harus kompak. Tapi sekarang saya tak kompak. Kompak itu adalah sepakat. Saya diam-diam ini. Sebentar. Selagi itu uang-uangmu sendiri, duit-duitmu sendiri, kau berikan kepada ibumu, sangat boleh. Orang lain pun boleh kau beri. Lalu dia berkata, alhamdulillah, jadi saya tak dosa. Tak dosa. Cuman saya bertanya, Pak, saya mau tanya nih,
Memangnya kenapa? Kalau bapak kasih duit ibumu, kemudian istrimu tahu bagaimana? Rupa-rupa sang suami, sang laki-laki berkata, Buya, pernah suatu ketika saya transfer uang, kirim uang kepada ibuku, istriku tahu, cemberutnya sebulan tak selesai-selesai. Dalam hati saya berkata, istrimu itu setengah jin dia itu. Istri yang busuk seperti itu. Mestinya berbangga kalau lihat suaminya bisa membantu orang tuanya. Rumahnya sudah dicukupi. Lah kadang rumah tangga ada muncul orang-orang semacam ini. Akan tapi mulai hari ini ayo kita tingkatkan pengabdian kepada orang tua. Orang tua pasangan, orang tua kita sendiri. Caranya sederhana. Ajari pasanganmu, hei para istri, ajari suamimu agar semakin hari semakin baik kepada orang tuanya. Dan hai para suami, ajari istrimu agar semakin hari semakin baik kepada orang tuanya. Dan itu ada rayuan dahsyat. Rayu itu adalah macam-macam. Rayu ada bilang, nanti aku belikan kereta. Ini rayuan-rayuan biasalah, tak sedap. Coba rayuan yang paling indah adalah begini. Coba saja Anda bayangkan. Anda pergi bersama suami, istri pergi bersama suami ke supermarket. Kemudian belanja. Tiba-tiba suaminya ibu ini kok selalu nak ngambil minyak goreng ada tambahannya, gula ada tambahannya, ini ada tambahannya. Lalu ibu bertanya, bang untuk apa sih bang? Sudah lama. Tambah lagi terus. Setiap ibu ngambil, mesti ngambil lagi. Akhirnya dibawa pulang oleh sang istri sama suami, dibawa pulang sampai di rumah. Sang istri merapikan gula, minyak goreng semuanya. Baru yang diambil suami tadi taruh di bawah. Kemudian sang suami mengambil kardus kartun, kemudian dibungkus rapi. Lalu istri bertanya, bang, kok dibungkus? Untuk apa? Ya mau dikirim dong. Kirim kemana? Kirim ke ibu sayang. Ibu siapa? Ibu apa nggak sudah meninggal? Bukan ibuku dong, ibumu cantik. Ya Allah, langsung tersentuh hatinya. Ya Allah, aku saja tidak ingat ibuku, tapi kok suamiku ingat ibuku. Bisa menangis itu wanita. Jatuh cinta yang kedua kali itu. Indah, sebenarnya mudah mencari keindahan. Begitu juga seorang istri, kalau diam-diam, abang, ini kirim buat ibu bang. Ibu siapa? Ibunya abang dong. Allah. Cuman hal-hal yang semacam ini jarang terjadi. Banyak di saat pasangannya berbuat baik untuk ibundanya, lalu dia marah. Maka mulai hari ini ayo cari keberkahan. Ajari pasanganmu sebagian hari untuk semakin baik kepada orang tuanya. Keindahan yang sejati, keindahan yang sesungguhnya. Saya masih teringat kok, diingatkan oleh mungkin istri saya dari belakang. Saya itu telepon dengan ibu saya, umi saya telepon. Cuman saya baring-baring waktu itu. Saya baring di kasur begitu sambil telepon ibu saya. Saya diingatkan, Buya ini telepon sama umi kok baring-baring. Oh iya, astagfirullahaladzim. Saya baru duduk, saya sadar, tidak sadar. Biarpun ibu saya jauh kan, saya harus menghormati ibu saya. Saya lupa, yang namanya capek, saya baring. Kemudian saya diingatkan, Buya telepon sama umi kok baring-baring. Lalu saya duduk, ayo astagfirullahaladzim. Ternyata yang ada saya kagum, heran. Berani mengingatkan, senang. Diam-diam lagi gitu. Kan dia menghormati ibu saya, menghargai ibu saya, mengingatkan saya untuk menghormati ibu saya. Ada makna. Ya segitulah hidup indah itu seperti itu nanti, Pak. Ajari pasanganmu untuk semakin baik dengan orang tuanya. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, pendek-pendek saja. Lanjutannya nanti. Insya Allah pulang indah ya. Bikin bingkisan untuk siapa? Untuk mertua. Wah, indah semuanya. Berlomba-lomba nanti. Begitu sebaliknya loh ya. Tidak indah misalnya egois. Misalnya kita dapat hadiah banyak dari orang. Hadiah sarung, hadiah gula, hadiah ini. Tiba-tiba seorang suami berkata, ini buat ibuku, ini buat bapakku, ini buat ibuku, ini buat bapakku. Istri langsung marah, ambil aja semua bang. Karena tak sedap. Jelas rumusnya? Jadikan pernikahan untuk tolong-menolong dalam berbuat baik kepada orang tua. Setelah itu ada keberkahan dalam hidup, itulah kebahagiaan yang Allah berikan. Yang ketiga, agar indah dalam rumah tangga, 5 menit saja, 10 menit. Karena waktunya makan siang. Saya tambah singkat saja, sabar sedikit ya. Tahan lapar lah sedikit. Yang ketiga adalah lakukan kewajibanmu. Jangan banyak menuntut. Lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Menuntut tak sedap. Meminta tak sedap. Tapi lakukan kewajibanmu. Sebagai seorang suami punya kewajiban. Istri punya kewajiban. Hak
jangan tuntut. Biasakan seperti itu. Sebab kalau kita menuntut, paham ya makna menuntut? Menuntut meminta. Menuntut hak, meminta haknya. Kalau sudah meminta hak itu tak sedap. Karena seolah-olah menyebut kekurangan pasangannya. Misalnya kalau ada seorang suami berkata, "Yang kok kulitmu hitam?" Sedih dia. Dia bisa bilang, "Kenapa abang hidungnya pesek?" Yang begitu nanti. Balas lagi. Tak perlulah kita menuntut pasangan kita. Kalau memang ada kekurangannya, ketahuilah kita pun juga punya kekurangan. Menuntut itu tidak indah, tak sedap. Akan tapi lakukan kewajibanmu. Sebagai seorang suami bagaimana? Seorang suami melayani istri, mengayomi istri. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf itu perintah kepada kaum laki-laki. Istri itu lembut, jangan dengan kekasaran, jangan dengan caci maki, jangan dengan oloan, tapi dengan kelembutan akan runtuh itu istri itu, beres. Makanya lakukan kewajibanmu sebagai seorang suami melayani. Istri pun juga demikian. Nah, kalau semua orang berpikir bagaimana menyenangkan pasangannya, buahnya adalah keindahan. Contohnya adalah dari Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Coba dengar rumus Siti Khadijah. Sederhana rumusnya, tapi rumus dahsyat, rumus agung. Suatu ketika Sayyidah Khadijah itu ditanya oleh wanita-wanita Arab. Wanita Arab saat itu menyesal karena melihat Nabi Muhammad itu ganteng, soleh, baik. Kedahuluan Siti Khadijah. Menikahnya dengan Siti Khadijah. Menyesal mereka. Kenapa tidak jadi Khadijah aku? Kenapa aku tak jadi Khadijah? Semua nyesal pengen jadi Khadijah. Akhirnya datanglah pada Sayyidah Khadijah, "Wahai Khadijah." Lah ini coba dengar. Alangkah senangnya, alangkah bahagianya engkau bersuamikan Muhammad. Waktu itu Nabi belum jadi Nabi. Alangkah senangnya engkau menikah dengan Nabi Muhammad. Apa jawab Siti Khadijah? Jawaban sederhana. Demi Allah, semenjak aku menikah dengan Nabi Muhammad, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Nabi Muhammad. Tapi yang aku fikirkan adalah bagaimana Nabi Muhammad senang dengan aku. Sederhana ya. Coba diresapi makna ini. Demi Allah, semenjak aku menikah dengan Nabi Muhammad, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Nabi Muhammad. Tapi yang aku pikirkan adalah bagaimana Nabi Muhammad senang dengan aku. Kalau suami selalu berpikir begitu, istri berpikir begitu, indah. Jangan ragu hai suami untuk telepon istri sejenak. "Assalamualaikum yang, mohon maaf, abang tadi tak sempat minta izin keluar pulang pergi kerja nih. Oh, mohon maaf." Indah. Lagi rehat di kantor, WhatsApp kirim aja gambar waru yang merah itu sudah senang itu sudah. Ya kan? Gambar love. Kalimat yang indah. Lakukan kewajibanmu untuk menyenangkan pasangan. Jangan berpikir kau harus menyenangkan aku. Tak usah begitu. Lakukan kewajibanmu untuk menyenangkan pasanganmu. Istri pun demikian. Makanya kami himbau wahai para istri yang solehah, jadilah seperti Siti Aisyah yang selalu berpikir bagaimana menyenangkan Rasulullah. Jadilah seperti Sayyidah Khadijah menyenangkan Rasulullah. Sayyidah Khadijah itu lihat, Sayyidah Aisyah itu kalau sudah mendengar tahu suaminya mau datang, Rasulullah mau datang sudah siap-siap. 1 jam 2 jam sebelumnya sudah siap-siap. Sehingga sampai di saat ada kuda lewat di depan rumahnya, dibuka. Dikira Rasulullah, tak taunya bukan Rasulullah. Oh, bukan. Maka di saat Nabi Muhammad datang sudah siap. Dari bersih bajunya, bersih badannya, mempersiapkan dirinya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indah. Itulah Siti Aisyah. Dan segera menyambut suaminya. Tapi di sisi lain Rasulullah bagaimana? Rasulullah itu, Siti Aisyah pernah ditanya, "Hei Aisyah, aku mau tanya, kalau Rasulullah itu masuk kamarmu, apa yang dilakukan pertama kali?" Siti Aisyah menjawab, "Kalau Rasulullah masuk kamarku, masuk bilikku, pertama kali yang dilakukan, beliau mengambil tangannya dibasahi di air, ada baskom yang disiapkan air, kemudian rambutnya dirapikan lagi. Nabi sudah ganteng ya, rambut acak-acakan pun pasti ganteng beliau. Tapi Nabi masih tampil ceria, bersih. Kemudian Nabi, kata Siti Aisyah, menggunakan siwak.
Dia pakai siwak. Dilihat oleh Siti Aisyah kalau Rasulullah pakai siwak. Artinya apa? Membersihkan mulut. Padahal mulut Nabi bersih, tak ada kotoran bagi Nabi. Tapi Nabi masih meyakinkan kepada istrinya kalau Nabi sudah bersih-bersih. Kenapa? Mohon maaf, karena suami istri kalau di kamar berpelukan dan sebagainya halal. Artinya apa? Sang suami perlu menghargai sang istri. Makanya saya bilang kepada para suami, kalau mau pulangan jangan langsung ke rumah deh, mampir masjid kayak musola, bersih-bersih muka, buat minyak wangi begitu. Sebelum masuk bilik istri, jangan masuk bilik istri membawa bau yang macam-macam lah. Begitu juga istri, sebelum suami datang sudah siap bau harum, ngerendam di daun pandan gitu. Daun pandan tahu ya? Gitu. Jadilah jangan. Ada sebagian istri itu Masya Allah, kalau lagi keluar shopping, Masya Allah, bajunya bagus-bagus, cantik-cantik. Giliran suami di rumah dikasih daster robek, bau bawang. Anda tampil cantik untuk suami. Begitu juga sang suami, kalau di rumah ya, tetap jaga kebersihan, jangan jorok-jorok. Tahu kita bau, siapa nggak bau di sini? Kita bukan Nabi, akan tapi kita harus tetap bersih-bersih. Dalam hal yang lainnya, bukan ini saja. Mohon maaf, ini termasuk ini kelas dewasa. Saya akan sampaikan yang jarang disampaikan. Dalam hubungan suami istri, ada suami egois. Hubungan suami istri yang penting dia senang, tak pernah berpikir istrinya senang atau tak ada. Maka Nabi marah kalau ada seorang suami mendatangi istrinya seperti binatang mendatangi betinanya. Nabi marah. Akan tapi perlu mukaddimah yang indah dan seterusnya. Kemudian ada lagi dalam hubungan suami istri nggak seimbang. Makanya tolonglah, tadi suami juga bersih-bersih demi menyenangkan sang istri. Istri juga siap-siap bersih-bersih, dandan yang cantik, wilayah-wilayah bersihkan semuanya, hilangkan aroma-aroma yang kurang bagus, sehingga betul-betul menyambut suami dengan penuh semangat, dan suami pun demikian. Kemudian saya teringat hadis Nabi SAW, jika ada seorang wanita diajak oleh suaminya ke atas katil, ke atas ranjang, kok menolak, kemudian suami marah, la'anatul malaikatu hatta tusbih, maka wanita tersebut akan dikutuk malaikat. Malaikat marah mengutuk sampai pagi. Ada sebagian orang membaca hadis ini hadis tak sedap. Wanita dikutuk. Kalau saya waktu jadi guru keharmonisan rumah tangga, guru keindahan rumah tangga, saya membaca hadis itu hadis yang paling indah untuk wanita. Coba dengar Bu. Tidak ada mamin ayyum ra'atin. Manim ra'atin, mamin ra'atin. Ayyum ra'atin dalam riwayat. Tidak ada seorang perempuan diajak oleh suaminya, da'aha zawjuha ilal firasi, diajak ke atas ranjang, ke atas katil, fa'abat, kemudian perempuan itu enggan, ogah-ogahan, fabata ghadbana, sampai suami itu di malam harinya itu kecewa, marah, la'anatul malaikatu, malaikat akan dikutuk sampai pagi. Coba Anda baca, wahai wanita, indahnya wanita itu, enak wanita itu. Coba diajak kemana tadi itu? Suruh naik pohon kelapa? Naik bukit? Bukan, diajak di atas ranjang, tempat yang paling indah. Dipaksa lagi, nggak mau, dikutuk malaikat. Indah sekali wanita itu. Bukan suruh naik pohon kelapa nih. Maka ini perlu pemahaman makna ini. Jujur mohon maaf, ada sebagian wanita itu kalau sudah tahu suaminya mau, suaminya mau, itu ogah-ogahan, pergi ke dapur lama-lama, ke toilet lama-lama, nutup pintu lama-lama. Ayo, angkat tangan kalau istrinya begitu, nanti doain khusus. Bukan begitu wahai istri yang solehah, karena suamimu seorang yang soleh. Mungkin di luar lihat aurat, karena suamimu soleh itu haram, aku tak boleh lihat. Pulang ke rumah ingin segera melihat istrinya. Istrinya ke dapur lama-lama, ke toilet lama-lama, sampai suaminya ketiduran, tertidurlah nasi. Termasuk mohon maaf, di saat wanita dalam keadaan haid, ini juga ilmu yang jarang dihadirkan.
Ini majelis mulia. Lakukan kewajibanmu. Kalau wanita dalam keadaan haid, haram suami menggaulinya, memasukkan wilayah tersebut haram. Wilayah belakang haram jelas, baik dalam keadaan suci atau haid. Tapi dalam keadaan haid, seorang suami menggauli istrinya dengan memasukkan ke lubang ke tempat itu adalah haram, dosa. Tapi hai istri yang solehah, Anda harus cerdas, aktif, inovatif. Suami itu yang sangat soleh. Jangan biarkan dia terlantar. Mohon maaf, ini majelis mulia. Jika seorang suami, seorang laki-laki mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri, dosa, haram dia. Tapi kalau dia mengeluarkan air mani dengan kecerdasan tangan dan kelihayan seorang istri, tidak haram lagi. Maka Anda di saat dalam keadaan haid, tenang ibu yang soleha. Nanti giliran bapak-bapak saya hantam nanti. Tenang ibu dulu nih sekarang, satu-satu. Ya, bapak jangan lari dulu nih, ibu-ibu dulu nih. Dalam keadaan haid, suamimu tuh orang soleh. Pengen bangkit syahwatnya, Anda selesaikan dengan keahlian Anda. Yang penting satu tok, jangan masuk ke wilayah tersebut. Apakah mohon maaf mufahadah dengan paha dengan ini, mohon maaf majelis mulia, atau dengan tangan Anda, maka kita setelah selesai dia lelap tidur dia, sudah. Kalau sudah selesai bebas dia, aman. Cuman ada sebagian wanita yang masya Allah, kalau sudah haid, sholatnya libur, benar. Bangun malam libur, gak benar. Padahal biarpun haid dia boleh bangun malam, doa, gak usah sholat. Sudah begitu apa? Membuatin sarapan untuk breakfastnya untuk sang suami, sudah libur. Buat sarapan libur, sampai menyenangkan suaminya juga libur nih. Akhirnya suaminya terlantar. Sudah begitu haidnya lama-lama, 10 hari, 12 hari. Tidak begitu wahai istri yang solehah. Senangkan suamimu. Bukan bermacam-macam dengan cumbuan segala macam, itu halal sampai suamimu tuntas selesai. Begitu juga wahai para suami, senangkan istrimu. Mohon maaf, sama. Ada sebagian seorang istri, ini masalah kesenangan di atas ranjang, ini kadang-kadang disepelekan. Ada seorang istri hanya dapat bagian mandi dan melahirkan saja. Kalau seandainya seorang suami, mohon maaf, bermacam-macam model, ini majelis mulia, ini perlu dibahas. Dan ingat, kalau sudah bicara masalah semacam ini, tidak boleh ada yang guyonan. Sebab kalau majelis digunakan untuk guyonan, akan dicabut barokahnya majelis. Kita bicara serius. Sama, jika seorang wanita mencari kesenangan dengan tangannya sendiri, dosa. Tapi kalau dengan kelihayan tangan sang suami, maka tidak dosa. Maka mengertilah makna ini wahai para suami. Jangan di saat suami tuntas lalu ditinggal begitu saja, sehingga yang ada kekecewaan pada sang istri. Anda bisa tuntaskan dengan cumbuan. Karena apa? Di hati istrimu ada cinta. Dengan apapun yang Anda berikan, dia akan senang. Ini termasuk makna lakukan kewajibanmu. Jangan hanya menuntut di atas ranjang. Kemudian lagi, misal ini makna luas. Tolonglah kalau suamimu lagi pergi, apa sih salahnya menghentikan semua aktivitas dihentikan semuanya. Hanya melepas suaminya, bang. Suaminya naik kereta atau naik sepeda, naik apa, naik bicycle, terserah. Cobalah lepas semuanya, sesaat, 1 detik. Atau di saat suami datang, hentikan semua aktivitas. Sisihkan, ajari anak-anak kita untuk menghormati suami. Nah, abah mau datang sebentar lagi, siap semuanya. Allah, indah. Abah mau datang, abah cari nafkah, abah capek. Semua anak datang, abah, masya Allah. Biar bersesaat. Dan di sisi lain, hai para suami, kalau datang ke rumah tolonglah. Jangan langsung tidur brek, apalagi langsung ke komputer, ke laptop kayak ini. Coba cari istrimu ada di mana. Datang kecup keningnya, lalu ucapkan kalimat maaf, mohon maaf istriku, capek ya. Musim hujan ya, jemuran tak kering-kering ya. Kalimat indah. Masuk kamar langsung tidur, morok lagi. Istri kaget, kok ada kerbau di sini begitu. Bukan begitulah, indah. Sapa istrimu, dia capek sehari. Membiasakan yang indah tuh harus, biasakan begitu. Sehingga terasahlah hati. Semakin hari semakin menghargai. Kemudian dia jangan menuntut. Ini yang harus saya tekankan. Jangan menuntut tuh begini. Kalau Anda pulang, hai suami, tak taunya istrinya cuek dengan televisinya. Anda tidak usah menuntut, kata Buya, jangan menuntut. Ya biarlah gak. Anda buka pintu. Kadang-kadang ada istri malas, bang. Begitu. Assalamualaikum, mama. Waalaikumsalam, umi. Ya bang, pintunya gak dikunci bang. Dia asik di televisi sambil ngopi.
Buka pintu tak mau dia. Akhirnya suami dorong-dorong, pintunya dikunci, akhirnya pecah patah. Nobody. Ada istri begitu malas. Ingat, tapi kalau ternyata istrimu kayak begitu, nggak usah menuntut. Dia belum belajar. Datanglah buka pintu dengan kesabaran, lalu kecup keningnya, cium tangannya kalau perlu. Jangan mencium tangan hanya istri saja dong. Kan ada laki-laki cium tangan suami istri kan indah. Istri suruh cium saja, dia gantian dong sekali-kali. Yang mijet juga gantian dong, jangan istri suruh mijet terus. Anda yang mijet sesaat-sesaat. Wah, ini paling tidak enak pengajian hari ini bagi bapak-bapak ya. Masa saya suruh tiket istri, wah mijet dia sedang dia. Yang mijet itu mijetnya bebas kan, namanya suami bebas. Kalau tukang mijet ada batasannya.